Halo adik-adik, selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Am Panca dan saya Lek Mahda. Pak D. Heri. Oke, ingat gak kita bawa bendera? Kalau hari ini itu tirakatan, tanggal 16 Agustus. Besok hari kemerdekaan RI keberapa yuk? Berapa Pak D? 75. Oh iya, benar ya Bu ya? Oke, boleh benar. Oke, oleh karena itu kita yang memperingati HUT besok 75 tahun dengan semangat dan sukacita. Karena kita juga saat ini dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kita akan pekikan 3 kali kata merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Gitu ya. 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Oke, dengan sukacita kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus juga. Kita yang sudah dimerdekakan sambil muji Tuhan dengan kata-kata sekarang saya sudah bebas. Siap ya? Oh, saya taruh dulu biar gak kena Pak D. Oke, gini ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Oke, masih semangat memuji nama Tuhan. Dan saat ini kita boleh duduk. Oke, karena adik-adik saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik, persiapkan firman Tuhan, Alkitabnya nanti dibuka yang akan dibawakan oleh Lek Mahda. Iya, dengarkan baik-baik, kita akan menyiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan memuji nama Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu,
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat sore adik-adik semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Masih tetap semangat? Iya, sip, bagus. Oh iya adik-adik, tahu nggak sih kalau sekolah minggu saat ini itu ada yang spesial loh. Kira-kira spesialnya apa ya? Apa pakai telur 3 atau apa ya spesialnya? Kalau adik-adik lihat di dalam kalender atau tanggalan, bahwa sekolah minggu saat ini kita itu sekaligus menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tidak hanya itu saja, ada yang spesial lagi loh. Adik-adik tadi mencermati enggak? Dari awal sampai dengan hari ini dan nanti akhirnya, anak-anak dan adik-adik semua kalau memperhatikan, minggu ini ternyata para pendeta GKJ Kerten, tadi ada Om Ponco, ada Lek Mahda, ada Pak Deheri, itu bersama-sama melayani dan hadir di dalam acara sekolah minggu di dalam memperingati dan menyongsong kemerdekaan negara Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, tentunya adik-adik senang toh? Tentunya adik-adik bahagia kan? Nah, kalau adik-adik dan anak-anakku semua bahagia dan juga telah memuji nama Tuhan serta bersama-sama memekikkan kemerdekaan tadi, sekarang tiba saatnya kita hendak mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan Lek Mahda sampaikan. Nah, tentunya siapkan telinga, siapkan mata, dan siapkan hati kalian. Oke? Nah, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Good, bagus. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan dan juga waktu yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami semuanya. Pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu melalui sebuah cerita dari seorang tokoh Alkitab yang hendak kami dengarkan. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya, buka telinga kami, buka mata kami dan hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Nah, anak-anakku semuanya masih semangat? Bagus ya. Nah, sekarang Ibu atau Lek Mahda mau bercerita. Tetapi sebelumnya mau tanya dulu. Di antara anak-anak semua yang ada di rumah yang menyaksikan video ini, pernah tidak ayo kalian melihat orang berperang? Orang berperang itu kira-kira biasanya membawa apa ya? Ada yang tahu? Oh iya benar, pasti membawa senjata. Lalu memakai pakaian perang anti peluru. Lalu ada yang memakai ketopong. Kemudian ada juga yang memakai, apalagi ayo kacamata. Mungkin ada, takut sulap mungkin juga bisa. Yang jelas senjata, terus baju perang anti peluru, itu pasti digunakan oleh seseorang yang akan maju dalam berperang. Nah, begitu juga dengan cerita yang akan Lek Mahda sampaikan saat hari ini. Yuk sekarang silahkan dibuka dulu di dalam 1 Samuel 17. Nah, 1 Samuel itu masuk di dalam kitab perjanjian apa? Hayo. Betul, di dalam kitab perjanjian lama. Kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang pertama sampai yang ke-54. Tetapi kita akan bersama-sama
mendengarkan salah satu ayat Nats. Oke, saat hari ini kita akan berfokus kepada ayatnya yang ke-37. Dibuka ya 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-37. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, dari ayat Nats yang menjadi bacaan kita hari ini, di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-37, kita akan bersama-sama mendengar sebuah cerita tentang sebuah peperangan yang tidak imbang. Nah, kok yang tidak imbang itu maksudnya apa? Nah, mari kita bersama-sama lebih dalam lagi untuk mencermati firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Nah, adik-adikku yang terkasih dan anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti pertanyaan di awal, orang yang berperang itu pasti menggunakan dan membawa senjata. Memakai baju anti peluru sehingga mereka bisa terbebas dari serangan musuh. Nah, begitu juga dengan cerita hari ini. Cerita hari ini menceritakan bagaimana Daud itu berperang melawan Goliat. Nah, dalam peperangan itu, ternyata saudara Daud yang tertua ikut di dalam tentara Saul. Nah, pada suatu hari ayahnya Daud itu berkata kepada Daud, Daud, bawalah untuk kakak-kakakmu gandum dan roti ini. Lihatlah, apa mereka baik-baik saja. Nah, ketika Isai meminta Daud untuk memantau dan memberikan roti dan gandum kepada kakak-kakaknya, Daud kemudian pergi. Nah, setelah Daud sampai di perkemahan tentara, ia berlari ke barisan perang untuk mencari kakaknya. Wah, kakakku neng endi ya? Nah, ketika Daud tiba di medan perang itu, di sana Daud melihat ada seorang yang besar sekali badannya, dia tampil di depan sendiri. Namanya siapa hayo? Ya benar, namanya Goliat. Goliat adalah si raksasa Filistin, dia tampil ke depan untuk mengejek orang-orang Israel. Dan Goliat itu telah berbuat demikian, mengejek orang Israel itu setiap pagi dan sore selama 40 hari. Goliat itu berkata kepada orang Israel, pilihlah seorang dari kalian untuk melawan aku. Jika ia menang dan membunuhku, kami akan menjadi hamba-hambamu. Tapi jika aku yang menang dan membunuhnya, kalian akan menjadi hamba-hamba kami. Saya menantang kalian untuk mencarikan seseorang melawan aku. Wah, Goliat dengan sombongnya ya adik-adik menantang orang-orang Israel. Dan dia itu dengan pedenya percaya bahwa dia pasti bisa mengalahkan orang-orang Israel yang kecil-kecil dan tidak bisa melebihi tinggi dan besarnya Goliat. Namun ternyata adik-adik, ada satu orang yang berani, meskipun dia itu memiliki tubuh yang kecil dan usia yang masih muda, namanya Daud ini, itu bertanya kepada salah seorang dari tentara itu. Apa hadiahnya kalau ada orang yang dapat membunuh orang Filistin ini dan membebaskan Israel dari rasa malu? Saul akan memberikan kepada orang itu banyak kekayaan, katanya prajurit itu kepada Daud. Dan ia akan memberikan kepada orang itu putrinya sebagai istrinya. Nah, tahu nggak adik-adik terus bagaimana yang terjadi? Tetapi orang-orang Israel itu ternyata nggak ada yang berani melawan Goliat. Karena melihat badan Goliat yang besar, tingginya itu lebih dari 3 meter. Ayo siapa yang tinggi tubuhnya itu lebih dari 3 meter? Tidak ada toh? Kalau kita membayangkan 3 meter itu pasti tinggi dan besar. Dan ada prajurit lain yang membawa perisai dan senjata yang lengkap. Nah, kemudian si Saul itu berkata kepada Daud ketika dia itu bertanya, kalau dia berani hadiahnya apa? Nah, kemudian si Saul itu menanggapinya.
Kau tidak dapat melawan orang Filistin ini, nak. Engkau masih sangat muda, sedangkan dia sudah menjadi prajurit sepanjang hidupnya. Kemudian Daud menjawab Raja Saul, adik-adik. Saya telah membunuh beruang dan singa yang melarikan domba-domba ayahku. Dan orang Filistin ini tidak akan menjadi seperti itu. Tuhan membantuku, Tuhan pasti akan membantuku, Raja. Kemudian Saul menanggapi apa yang menjadi keyakinan dari Daud. Lah tanggapannya Raja Saul itu apa? Kemudian Raja Saul itu berkata sama seperti ayat Nats yang menjadi bacaan kita hari ini. Raja Saul berkata, pergilah dan Tuhan menyertaimu. Nah, ketika Daud mendapatkan restu dari Raja Saul, akhirnya Daud pergi untuk melawan Goliat. Selangkah demi selangkah itu dilalui oleh Daud. Dia jalan lagi, dan akhirnya dia menemukan 5 batu licin dan juga mengambilnya dari dasar laut. Dia mengambil batu licin itu, mengambil dari dasar laut, dia ambilnya, kemudian dia menuju ke tempatnya Goliat, adik-adik. Kemudian dia mengambil umbannya dan maju menemui raksasa itu. Nah, ketika Goliat melihatnya, Goliat itu enggak percaya. Masa orang kecil, tubuhnya pendek, kemudian masih muda, bisa mengalahkan Goliat yang tubuhnya besar 3 meter. Goliat enggak percaya. Goliat meremehkan Daud. Dia berpikir, alah, Daud itu pasti akan mati dengan mudahnya di tanganku. Kemudian si Goliat itu menantang, ayo coba kamu datang kemari, dan akan kuberikan dagingmu kepada burung-burung dan binatang di padang. Dengan sombongnya Goliat menantang Daud. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud? Daud kemudian berkata kepada Goliat, kau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini Tuhan akan memberikan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Nah, pada saat itu Daud berlari ke arah Goliat dan mengambil sebuah batu dari kantongnya, menaruh dalam umbannya dan melontarkan dengan sekuat tenaga. Wah! Apa yang terjadi? Goliat yang tinggi besar itu, dia terkapar jatuh. Dia kalah dengan Daud yang hanya memakai 5 batu licin dan umban. Daud itu menang. Goliat yang sombong, Goliat yang terlalu percaya diri itu kalah di tangannya Daud. Nah, mengapa toh? Kok Daud itu bisa mengalahkan Goliat raksasa itu? Padahal secara fisik tinggi Daud itu tidak sebanding dengan Goliat. Senjata yang dipakai Daud tidak selengkap yang dipakai oleh Goliat. Pengalamannya tidak sepengalaman Goliat, tetapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Kuncinya apa? Bahwa Daud itu bisa mengalahkan Goliat karena di dalam diri Daud itu ada 3 kunci yang dipegang. Yakni Daud mengandalkan Tuhan, Daud hidup dalam kerendahan hati, dan Daud senantiasa semangat di dalam hidupnya. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita Daud dan Goliat tadi, lalu apa sih Lek Mahda yang harus kita perbuat? Dari cerita tadi kira-kira kita disuruh untuk apa ya? Nah, dari cerita Daud melawan Goliat, kita boleh mengerti bahwa Daud itu menang. Daud berhasil mengalahkan Goliat sang raksasa itu karena dia memiliki 3 kunci. Dan 3 kunci ini haruslah kita upayakan dalam hidup kita. Lah, 3 kunci itu apa saja? 1, kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan. Contohnya apa ya, Lek? Contoh, kalau kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menghadapi kesusahan, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, jangan mengandalkan diri sendiri karena nanti pasti akan jatuh.
Kita tidak akan kuat menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan diri sendiri. Karena ketika kita mengandalkan diri sendiri, yang terjadi adalah kesombongan seperti Goliat tadi. Ketika kesombongan itu tumbuh dan terus berakar atau berkembang, akhirnya dia jatuh sendiri. Andalkan Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku sedang kesulitan dalam mengerjakan PR. Tuhan, tolong aku. Sebentar lagi aku mau ujian. Tuntun aku, lindungi aku dalam perjalanan. Andalkan Tuhan dalam segala kegiatan kita, dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita diajarkan untuk tetap rendah hati. Tidak boleh sombong. Karena apa yang kita terima, baik itu keselamatan, prestasi yang baik, orang tua yang mengasihi, teman yang senantiasa setia kepada kita, itu semua karena berkat Tuhan. Tetap rendah hati, jangan sombong, jangan besar kepala. Lalu yang ketiga adalah tetaplah semangat. Sama seperti pejuang negara kita. Bisa mencapai kemerdekaannya karena dalam hidupnya tetap semangat. Ada sebuah gerakan yang terus maju untuk tetap mengupayakan dan mencapai cita-cita. Ketika kita belum berhasil, jangan putus asa, terus berjuang sampai kita berhasil mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Nah, adik-adik, marilah melalui firman Tuhan hari ini cerita Daud melawan Goliat, kita diajak untuk mengupayakan 3 kunci tadi agar kita berhasil dan menang. Mengandalkan Tuhan, tetap rendah hati dan tidak sombong, serta terus semangat. Maka keberhasilan, kemenangan, dan cita-cita yang cemerlang bisa kita gapai karena Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, sekarang kita bersama-sama akan melakukan atau merespon firman Tuhan ini dengan sebuah pujian ya. Saya akan panggil dulu Om Ponco, Pak Deheri. Om Ponco, Pak Deheri. Om Ponco, Pak Deheri. Om Ponco, Pak Deheri. Yuk kita bersama-sama merespon firman Tuhan dengan pujian Goliat datang dengan membawa pedang. Ya. Ini sebagai sebuah bukti bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan kita mendapat kemenangan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya mengalir-alir. Tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya mengalir-alir. Tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Lek Makda tadi, nah sekarang kita menghaturkan persembahan ucap syukur kepada Tuhan. Siapkan persembahanmu dulu, kayak Om Ponco, Iya. Lek Makda, Yoi. Pak Deheri, Oh. sudah siap. Ya. Mari kita haturkan persembahan ini dengan bersama-sama menyanyikan Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Mari kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Terimalah persembahan ini Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan telah memberkati sekolah minggu kami. Senantiasa Tuhan jadikan kami percaya kepadamu, berikanlah kami kerendah hatian dan sabar sehingga tidak sombong, dan kami akan tetap terus semangat berusaha. Berkati agar kami senantiasa berhasil. Karena itu Tuhan, kami mohon perlindungan dan berkat-Mu. Kasih kemurahan dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus ada pada anak-anak sekolah minggu semuanya. Amin.